ini sebenarnya salah satu media yang akhirnya aku mau ngomong karena biasanya aku nggak pernah ngomong. Gitu. Pernah ada orang yang meragukan gitu bahwa kayak lo akan di film lagi gitu, kayaknya enggak deh gitu. Maksudnya ada masa yang kayak gitu. Karena mereka mikirnya kayak manga sinetron aja. Gitu. Betul gitu. Nah itu salah satu titik yang aku ingat gitu, dan alasannya adalah ini sebenarnya fisik yang karena lo terlihat kecil jadi kayaknya range peran lo nggak akan luas deh. Ada orang yang ngomong kayak gitu kan. Tugasnya itu kelompok, jadi nggak mungkin aku tinggal, kecuali kalau dulu kan bisa aku kerjain di lokasi syuting lah gitu, pasti bisa aku bawa tiap hari ke lokasi syuting. Nah ini tuh nggak mungkin karena pulang kuliah pasti ngumpul di mana, pulang kemana kerjain tugas penelitian dan sebagainya gitu. Kurang lebih sih gitu. Akhirnya alhamdulillah, tapi 2014 itu juga nggak langsung ya gitu, maksudnya stop 2014. 2012 ngisi suara juga. Iya, maksudnya memang di sela-sela sinetron itu sih pas SMP SMA itu untungnya aku sempat isi suara buat film animasi yang panel pop juga gitu. Nah tapi ketika 2014 selesai, tahu juga bahwa gue nggak akan langsung nih terjun di film. Maksudnya it takes time, karena pada saat itu ya gitu menurutku orang yang biasa nonton film itu masih sangat mengelompokkan antara pemain sinetron dan pemain film. Yang kalau aku lihat sekarang sih untungnya makin memudar gitu, karena banyak juga nih teman-teman yang dari TV ke film dan sebaliknya gitu. Maksudnya ya memang harusnya industri ini kayak gitu. Nah dan benar gitu, aku baru mulai masuk syutingnya 2016, keluarnya 2017 tuh Trinity. Oh itu berarti nggak bilang film pertama kamu sebagai aktris dewasa? Iya, setelah berapa tahun nggak film lagi ya gitu. Syutingnya 2016 ya? Syutingnya 2016 gitu. Keluar kan yang sama Om Tio. Iya. Apa kata maaf terakhir. Berarti kurang lebih 7 tahunan juga. 7 tahun nggak syuting film ya. Bedanya acting itu kan tadi prosesnya. Bedanya acting sinetron sama film itu apa sih? Kalau di film kita biasanya dikasih waktu gitu, yang waktunya memang beda-beda sih, kadang-kadang tergantung produksinya. Ada reading gitu, yang kadang-kadang ada produksi yang juga tidak memberikan waktu reading yang cukup juga ada gitu. Tapi kebanyakan kita dikasih waktu, kemudian kayak ada semacam brief kayak karakter development gitu sih, maksudnya ngomongin tentang karakternya seperti apa. Ada acting coach juga? Ada acting coach juga biasanya, ada acting coach. Makanya enaknya proses di film itu sih kayak kita jadi belajar terus gitu, mau nggak mau. Terus apalagi ya karena mungkin skenario kita udah tahu dari awal sampai akhir ceritanya seperti apa, jadi enak juga tuh buat kita untuk nge-build kayak istilahnya grafik emosinya tuh mau gimana gitu, naiknya kapan, turun di mana gitu. Kalau sinetron Hamin satu ya katanya. Betul, kadang-kadang Hamin satu, kadang-kadang hari itu juga Bay. Hamin gitu. Pokoknya syutingnya sih Hamin satu, jadi syuting hari ini besok tayang. Dan mungkin karena ini produknya lebih mass gitu, dimana konsumsinya memang lebih luas dan sampai jauh ya, mau nggak mau akhirnya cerita itu menurut demand penonton yang nggak jarang jadi awalnya ceritanya apa, ke belakang ceritanya apa gitu. Itu sebabnya sampai season keberapa gitu. Gitu. Dan gue kayak ada satu masa yang aku tuh pas dibandingin di itu sih gitu. Aku ingat banget syuting sinetron itu ada 20 episode non-stop, nggak ada adegan gue yang nggak nangis. Semuanya nangis. Karena sinetron itu kan jadi bilang iya, dia dan ternyata itu demand gitu, demand betul gitu, dan itu demand rakyat. Itu sampai aku satu masa tuh aku pengen di lokasi syuting tuh marah-marah karena ini mana sih penulisnya, kenapa gue dibikin nangis mulu gitu, karena rating bagus, jadi kayak sinetron terpanjang kamu tuh ya, 171 episode. Iya, kurang lebih ya. Tapi pada saat itu juga menurutku apa ya, produksinya juga secara cerita karena memang itu kan sebenarnya adaptasi dari Candy komik Candy, jadi di awal itu memang ceritanya udah solid menurutku, dan kebetulan juga waktu itu timnya, castnya juga teman-teman castku kan ada Jessica Mila juga di situ, Mas, Kevin, Julio sebagainya tuh dulu ini banget, maksudnya kita masih sama-sama anak sekolah tapi
salah satu asisten sutradara di Candy itu dia sempat bilang, aduh dulu aku tuh syuting Candy sama kalian, kalian tuh emang anak-anak yang kelihatan seneng acting gitu loh, maksudnya datang memang buat acting gitu, karena dulu kita belum ngerti duit gitu, saya belum ada endorse, belum ada sebagainya, pemasukan dari acting betul gitu, dan mostly dari kita bahkan nggak mikir untuk pemasukan kan, kayak I love doing this gitu, jadi ya nggak menyalahkan, cuma emang dulu outputnya jadi beda sih gitu, nggak seinstan sekarang. Begitu Trinity kan 2016 ya, dan itu langsung 4 tahun belakangan tuh beragam genre, ada Sanjay, terus komedi terlalu gampang, ada drama, akhirnya kemarin kamu lebih apa kan, kalau Candy jelas drama dari awal sampai akhir gitu ya, kamu jadi lebih apa ya, ngerasain feelnya kalau horor kayak gini gitu kan sih. Iya sebenarnya gitu, kayak penasaran juga kan gimana sih emang rasanya di film horor gitu, yang ternyata memang secara energi kayaknya lebih banyak terkuras karena harus ngayal kan, harus ngayal dan kemudian kayaknya kan banyak ngambil setting malam ya, jadi kan jamnya pasti kebalik gitu sama jam tidur kita yang biasa gitu, terus terlalu tampan tuh menyenangkan gitu karena komedi, cuman di package-nya tuh dengan apa ya, maksudnya seneng banget gitu di project terlalu tampan tuh komedi, cuman dari production designernya juga lucu banget gitu Bang Anto, maksudnya semuanya tuh di konsep gitu, kayak apa ya, jadi memanjakan mata banget sih gitu kalau syuting, bahkan pas lagi syuting suka kayak ya ampun lucu banget setnya gitu, itu di terlalu tampan. Trinity ikut jalan-jalan juga kan? Trinity ikut jalan-jalan itu berapa gitu. tempat waktu itu sih aku cuma satu ya gitu, di Filipina gitu. Kan asik ya di Manila gitu, terus kayak kemarin pun aku juga habis syuting dari luar juga, dari Amsterdam gitu, baru sebulan di sana ya, kadang-kadang ya pengalaman ini gitu yang bikin apa ya, dan sepanjang aku syuting film sih berapa kali tuh sering banget ngerasa kayak ternyata emang ini tuh proses belajar terus sih gitu, jadi ketemu sama temen aktor yang mungkin sebelumnya belum pernah kerja bareng, terus ketemu sama mereka jadi oh iya gue belajar sesuatu lagi gitu, kayak diingetin terus bahwa bukan lo yang paling tahu gitu di industri ini, bahwa banyak mungkin yang lo tahu tapi mereka enggak, tapi banyak juga yang mereka tahu lo enggak gitu. Nah, meskipun kamu udah 10 tahun lebih di sinetron dengan acting, kamu sendiri dengan secara ngasah skillmu sendiri gimana supaya ntar kalau ada apa orang acting apapun itu kamu udah I'm ready for this. Sebenarnya lagi kepikiran ngambil iya kayak kelas atau mungkin untuk acting lagi gitu. Dulu pernah, cuman biasanya memang kebanyakan sih buat preparation suatu film tertentu gitu ya. Kayak semacam workshop jatuhnya, workshop sebelum kamu syuting. Jatuhnya jadi kayak proses reading sih. Cuma sempat ada workshop yang cukup intens gitu sebulan. Kalau ini sih pengennya ngambil kelasnya ya bukan karena ada project, maksudnya memang buat belajar ngasah gitu. Cuman kayak aku kadang-kadang suka ikut juga, kayak misalnya waktu itu Wahana Kreator Nusantara tuh pernah bikin kelas anatomi skenario untuk aktor. Nah yang kayak gitu-gitu, jadi masuk kelas itu, kelasnya sama 2 hari dan itu pun nggak cukup sebenarnya karena kelas tahun lalu sebelum NKC. Sebelum syuting NKCTHI, setelah 2 garis biru. Setelah syuting 2 garis biru, Wahana Kreator bikin kelas anatomi skenario untuk aktor, dan di situ aku juga belajar banget sih kayak, dan jadi makin sadar bahwa ya ampun gue tuh kayak cuman membaca skenario tuh 10% doang gitu, karena kayak baru paham bagaimana sebenarnya penulis skenario memberikan tanda baca kayak gini-gini tuh maksudnya untuk apa gitu, bahwa mereka tuh memperhitungkan pace, durasi gitu, jadi sesuatu yang oh ya ternyata ini tuh tulisan ini dipikirkan matang-matang dan membantu aktornya sebenarnya. Dan itu nggak kamu dapat di sinetronnya karena cepet semuanya serba cepat gitu, dan ya udah kita cuman baca aja gitu, nggak punya waktu yang cukup untuk ngedik ini tuh apa sih maksudnya adegannya gitu. Ada beda nggak sih antara tuntutan peran sebagai aktris cilik dan aktris dewasa? Sebenarnya tuntutannya sih nggak ada gitu, cuman dulu aku sempat ada sih fase yang kayak denial bahwa aku
maksudnya sampai sekarang ini kan nggak jarang orang masih menganggap aku tuh kecil gitu, karena memang ya secara fisik gitu ya, secara fisik muka dan sebagainya, dan emang sampai sekarang perannya sering banget masih anak sekolah, anak kuliah gitu, yang pada awalnya tuh dulu sesuatu yang aku tolak banget gitu, karena kayak ada masanya aku tuh mencoba ingin terlihat dewasa gitu di depan orang-orang, terutama di depan orang-orang yang bekerja di industri gitu. Tapi lama-lama ngobrol sama temen baikku juga, Yandi Lawrence, sutradaranya Marley Cemara. Yandi tuh salah satu temen yang tau lah cerita gue dari awal tuh gitu. Ngobrol gitu sama Yandi gitu, terus ya Yandi sempat ngomong, kayaknya lo cuman berdamai sama lo sendiri aja deh gitu, maksudnya accept aja gitu, karena film tuh karena film juga milik kok gitu, maksudnya lo nggak perlu takut lo kurang dewasa dan lo jadi dianggap anak kecil dan sebagainya gitu, akan datang. Dan ya udah bener gitu, jadi turns out kayak oke, gitu, 2 garis biru gue umur 27 tiba-tiba masuk kemarin terlalu tampan umur 16 tahun gitu, terus NKCTHI jadi 21 gitu, jadi kayak wah nggak apa-apa lah gitu, diterima aja. Nggak bisa dipungkiri bahwa peran kamu sebagai Awan itu yang paling menarik perhatian ya, karena dari buku bestseller kamu sendiri kok bisa jadi Awan dan kenapa mau, gimana ditawarin Mas Angga atau gimana? Ceritanya tuh agak lucu sih gitu, jadi awalnya tuh gara-gara awal 2019 aku tuh nggak sengaja ketemu sama Cecel Marcella FP, penulisnya. Karena kita tuh lagi satu interview sama salah satu online majalah fashion gitu, jadi kita ada interview, setelah interview aku gilirannya Cecel gitu, jadi nggak sengaja aku mau pulang Cecel baru datang intinya. Terus Cecel cerita, tapi kita sempat ngobrol-ngobrol, sempat cerita, Man, NKCTHI mau difilmin nih gitu. Terus kayak oke, gitu, dan pada saat itu mau difilminnya sama Visinema, dia cerita. Pada saat itu aku tuh nggak kepikiran sama sekali aku akan ikut, karena aku tuh masih fase promo terlalu tampan, which is produksi Visinema juga. Iya. Jadi kayak terlalu deket deh kalau kayaknya gitu, maksudnya enggak lah, gue nggak akan diajakin lah gitu, gue masih baru kemarin syuting nih sama mereka. Tiba-tiba pas April kalau nggak salah, April 2019, Visinema tuh lagi ada kelas, jadi kan dia suka mereka tuh punya namanya Visinema Kampus, jadi mereka yang suka mengundang gitu. Nah aku sama Sheila Dara tuh lagi jadi peserta sebenarnya, peserta di kelas itu. Cuman waktu itu aku sama Sheila juga nggak janjian, maksudnya kita datang misa sebenarnya. Nah dari situ ada Karyo Dewanto juga kan gitu. Cuman kalau Karyo kan memang kantor Filkopnya di sana gitu kan. Dia juga memang di sana gitu. Di situ dia awal nyamperin aku kayak, udah dikasih tahu belum? Dikasih tahu apa ya? Oh belum ya. Oh udah deh nggak jadi, terus pergi. Apa sih gitu? Kok nggak jelas banget gitu. Terus baru setelah kelasnya bubar, aku lagi ngobrol sama Sheila gitu berdua. Tiba-tiba Teh Anggia, produsernya, Teh Anggia Karisma produser, bilang, ngobrolnya di dalam aja gitu, jangan di sini. Akhirnya ngobrolnya di dalam, tapi di dalam tuh udah ada Rio Dewanto lagi duduk. Nih kalian ngobrol bertiga, ngobrol bertiga. Kamu lulus ya? Iya kan, kita bertiga kayak, apa sih gitu, ngobrol ya bertiga. Akhirnya ngobrol tapi sambil difoto, sambil direkam sama Teteh. Baru gak lama kemudian Teteh sama Mas Angga Sasongko sama saudara ngedudukin kita. Jadi gini, kita mau syuting film, kalian mau ikut nggak? Gitu. Dan itu tanpa casting, tanpa apa. Iya gitu, jadi kayak ditembak aja. Iya, diajak syuting masa nolak gitu. Tapi ini emang apa buat NKCTHI gitu. Terus langsung dikasih tahu di situ, ini angkasa nih, Aurora nih, Awan. Dari situ lah. Nah, perbedaan seorang Amanda dan Awan itu apa sih? Perbedaan paling besar yang bikin kamu yang ini kayaknya tantangan ya, karena karakter gue nggak kayak gini gitu. Perbedaannya terbesar ya, apa ya, Awan tuh agak naif sih menurutku. Ya, Awan naif. Awan tuh naif gitu, yang mungkin sebenarnya itu karena ditentukan oleh posisi dalam keluarga ya. Karena dalam kenyataan aku tuh angkasa banget, karena aku anak pertama gitu. Jadi aku dari tuh 3 bersaudara juga. Betul, dari 3 bersaudara. Adikku kebetulan 2 juga gitu, dan aku sangat ngerti kayak perasaan yang
di satu sisi sangat seneng punya tanggung jawab terhadap adik-adik, tapi di sisi lain kayak ini kapan gue punya kehidupan sendirinya ya gitu, karena apa-apa gue masih harus jaga adik-adik, harus apa dan sebagainya gitu. Itu sih yang kayaknya beda gitu. Sedangkan ya awal mungkin karena polos dan enggak, ya keluarga bukan sepenuhnya salah dia juga sih, karena kan keluarganya yang mengkondisikan dia untuk nggak pernah merasakan gagal ya gitu. Jadinya ya apa-apa serba kaget dan naif aja. Sedangkan aku udah kayak ya udahlah, salah ini salah ya udah gitu. Pernah dikekang juga nggak sih kayak awam gitu yang Aku pernah untungnya enggak gitu, maksudnya nggak tahu ya, aku sebagai anak sulung sih dan mungkin cewek tapi nggak pernah sama orang tua, nggak dibolehin kemana sebagainya gitu. Ya kalau misalnya kasarnya pulang malam sih pasti diteleponin gitu, cuman ya disuruh jaga diri lah sama orang tua intinya. Pernah gagal meraih mimpi kayak awam juga nggak? Kan dia juga ditolak. Iya. Pernah nggak sih? Pernah. Ya dulu kan mau jadi dokter gitu. Iya. Tapi untungnya sih nggak pernah merasakan sepatah hati itu sih gitu. Kayak jadi awan. Mungkin bukan pas satu nggak jadi dokter, kedua pernah ada orang yang meragukan gitu bahwa kayak lo akan di film lagi gitu, kayaknya enggak deh gitu. Maksudnya ada masa yang kayak gitu. Karena mereka mikirnya kayak manga sinetron aja gitu. Betul gitu. Nah itu salah satu titik yang aku ingat gitu, dan alasannya adalah ini sebenarnya fisik yang karena lo terlihat kecil jadi kayaknya range peran lo nggak akan luas deh. Ada orang yang ngomong kayak gitu ke aku, dan di situ tuh titik yang ini itu kalau nggak salah terjadi di 2015-2016 di mana gue lagi stop sinetron, which is itu waktu masa-masa gue juga mempertanyakan sendiri sebenarnya keputusan gue tuh bener apa enggak ya gue berhenti gitu. Jadi bisa bilang itu momen-momen yang sama dengan Awan yang akhirnya bikin seorang manja bisa gue bisa relate sama karakter ini dan turns out bisa berakting dengan cukup baik, ya nggak sih? Amin ya. Kayaknya kalau baik atau enggak tuh emang aku tuh masih suka bingung sih gitu. Kayaknya workshopnya berapa lama sih untuk jadi seorang Awan gitu? Kurang lebih sebulan juga sih. Sebulan itu kita readingnya bareng gitu. Jadi bukan cuman aku, tapi kan ada Sheila, ada Dito Pramono, ada Karyo, semuanya. Baca NKCTHI? Baca. Sebelum tahu di filmnya berarti? Sebelum. Karena kan waktu itu Cecel udah keluar bukunya ya sebelum ada pengumumannya kan gitu. Aku justru udah nge-follow akun, karena kan awalnya itu akun Instagram dulu Instagram kan. jadi buku kan. Aku tuh udah nge-follow akun itu tuh kayak dari postingannya masih 4 karena waktu itu karena ngeliat Cecel upload kayak ini Cecel bikin apa lagi nih setelah generasi 90-an kan gitu. Soal Kale nih. Pernah digantungin kayak Kale juga gak sih? Bukan digantungin deh, ditolak iya. Ya kan Kale kan gitu kan, kayak nggak kasih kepastian. Pernah ketemu? Enggak sih, kalau cowok enggak. Kalau ditolak jelas iya. Tapi kalau ketemu jangan ya. Iya, jangan dong. Kalau gue jadi Awan sih udah gue pukul sih. Karena nggak boleh lo kayak gitu deket-deketin gue tapi nggak mau jelas. Gitu. Sempet baca juga katanya memang apa ya, tertaruh dengan cowok yang berkacamata ya. Iya. Gimana? Akhirnya dapat rekan acting yang oke. Oh iya makanya Ardhito Pramono oke, kacamataan. Enggak, dan pada saat itu kan awalnya aku tahu dia ya maksudnya secara fisik oke lah gitu, maksudnya dia kacamataan kayak lucu nih gitu. Cuman aku tahu background dia adalah musisi kan gitu. Jadi awalnya juga sempat, tapi Dito bisa acting nggak ya gitu. Sempat ada keraguan seperti itu. Ada kepikiran, cuman bukan keraguan yang lama gitu. Cuman karena sebelumnya aku syuting Terlalu Tampan bareng Visinema juga, dan kebetulan yang main Calvin Jeremy kan. Calvin juga baru pertama kali syuting, tapi justru dia juga sangat stand out gitu di Terlalu Tampan. Terus pada saat itu aku juga kayak ngerasa tapi Visinema memang kadang-kadang mereka bisa melihat potensial di orang sih gitu, bahkan yang belum pernah acting sekalipun. Jadi coba deh gitu. Kebetulan besoknya dipanggil sama kantor untuk ditemuin sama Dito gitu. Jadi Dito mau screen test cuman langsung sama akunya gitu. Pas lihat, wah ini Kale sih gitu. Ini Kale sih beneran gitu. Dan akhirnya nggak sulit juga ya apa beradaptasi dengan Dito yang pertama kali main film? Enggak sih, enggak gitu. Karena Dito juga dari awal maksudnya orangnya cukup terbuka gitu. Maksudnya langsung, ya mungkin dia juga seneng cerita kali ya orangnya gitu. Jadi kita jadi gampang saling cerita sih.
ada yang kebawa nggak apa sebagai peran kamu sebagai Awan sampai sekarang? Ada apa? Kebawa ya? Kebawa sih enggak ya kayaknya ya. Awan kan sebenarnya karena bontot agak manja gitu. Sedangkan aku nggak manja sih dalam kehidupan nyata. Cuman mungkin dari awal aku sama Awan tuh sama-sama perfeksionis sih. Iya. Gitu. Jadi kayak ya bukan kebawa tapi mungkin sama kali aku sama Awan tuh sama-sama kalau mau ini gitu. Dan sampai sekarang juga kamu misalnya Masih pengalaman sebagai Awan misalnya apa ya memoles skill acting kamu juga pasti. Iya pasti gitu, semuanya sih gitu, maksudnya semua peran gitu, terutama Awan. Lucu aja gitu, karena mungkin yang kebawa-kebawa adalah ya reaksi orang kalau ngeliat aku sih. Terakhir aja bener-bener baru kemarin nih gitu, makan di satu tempat. Panggilnya Awan? Bukan banyak yang manggil Awan sebelum-sebelumnya, apalagi pas zaman film itu keluar gitu. Tapi setelah pas kemarin itu lagi ngantri makan di kasir, ada yang kasak kusuk, terus aku kan ya nggak sengaja nguping dong gitu, tapi bukan ngomongin Awan, cuman kayak gini, itu sih itu itu mana sih yang anak kedua apa anak ketiga sih gitu, anak terakhir, oh iya, terus gue kayak lumayan nyantol ya berarti gitu nih film gitu. Dan sama Kale pun masih bersahabat ya sama Awan masih sama Dito. Gitu. Next project kemarin syuting film apa di Amsterdam? Kemarin nih sebenarnya salah satu tipe film yang pertama kali aku coba gitu? juga sih. Bakal Karena rilis tahun ini? apa? Bakal rilis tahun ini? Harusnya iya, tapi mungkin akhir tahun kali ya gitu. Drama romance tapi kayak ada bumbu religinya gitu. Nah aku tuh belum pernah kan juga kan film baru lagi nih film religi, jadi kayak ya oke, kita coba gitu, jadi sesuatu yang ini lagi. Terus kemarin ini kan ini udah sehat total ya? Iya, apa ya, kalau aku sih membahasakannya, aku nggak berani bilang total sih gitu. Yang pasti sih kayak yang pasti stabil gitu. Kalau aku sih bisa bilangnya stabil karena apa ya, aku pribadi kayak aku mikirnya soalnya kalau seseorang pernah sekali kena gitu, biasanya dia akan lebih mudah untuk bukan menangkal, justru maksudnya untuk semacam kumat lagi gitu, kalau tidak dijaga gitu. Cuman ya sejauh ini sih karena kalau aku kan acuannya tuh cuma di angka TSHS istilahnya, jadi aku tuh bisa tahu bagaimana kondisiku dari hasil lab aja. Selama angkanya bagus, I'm fine. Tapi gitu. Kamu apa sebulan sekali kontrol atau gimana? Idealnya iya, jadi idealnya sebulan sekali kontrol, cuman aku agak bandel sih. Jadi kayak gue tidak merasa menjadi contoh yang baik gitu. Itu divonisnya 2017 ya? 2016 ya? 14 Cuma gitu. orang baru tahunya kan. Betul, karena memang pada saat itu di tahun 2017 kalau nggak salah aku diundang sama jadi kebetulan ada komunitasnya kan, namanya Pita Tosca. Pita Tosca ini adalah komunitas orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tiroid, jadi nggak harus cancer, jadi bisa hipertiroid, hipotiroid dan sebagainya. Itu aku jadi salah satu pembicara gitu, yang sebenarnya acara offline. Dari situlah bermunculan artikel berita. Cuman kayak ini yang sesuatu yang sebenarnya nih agak bikin aku pengen protes sih gitu, karena maksudnya teman-teman media yang pada saat itu datang ke acaranya gitu, maksudnya mereka membicarakan isi talk show-nya dengan baik gitu dan benar gitu, tapi ada beberapa media yang nyomot berita dan kemudian jadi headline yang kayak kesannya gue kritis gitu, padahal aku nggak pernah mengalami masa-masa itu gitu. Stadium 1 juga kan? Iya betul gitu. Dan itu sih makanya ini sebenarnya salah satu media yang akhirnya aku mau ngomong, karena biasanya aku nggak pernah mau ngomong gitu. Biasanya aku nggak pernah mau ngomong, mas, sejujurnya pasti aku kayak langsung gak gitu. Tapi ya kadang-kadang juga mikir gitu, maksudnya kalau nggak diomongin ya di satu sisi ini sesuatu yang akan bantu teman-teman di luar sana juga kan gitu. Jadi aku sangat hati-hati sih sebenarnya untuk pilih ngomongin ini gitu. Tapi 2014 sampai 2017 kan udah 14 sampai 20 tuh proses penyembuhan segala macam kan ya. Sebenarnya sih kalau proses pengobatannya tuh di 2014 itu juga. Langsung ya, betul. Jadi ketika operasi tahu langsung ablasi namanya, hilangin gitu kan. pakai radiasi, pakai obat radiasi gitu.
udah sih sejak saat itu sebenarnya clear gitu kan. Cuman ya itu kondisinya ketika 2017 aku speak up kasarnya tentang ini, tiba-tiba media Langsung sangat kesorot, kan? media sangat rame yang Oke. sayangnya framingnya tuh menurutku nggak tepat gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk gue nggak mau terlalu ngomongin lagi. Tapi yang bisa aku lakukan adalah di sisi lain positifnya adalah akhirnya banyak banget orang yang reach out ke aku, apalagi di Instagram melalui message. Jadi kayak, kak aku juga sakit ini, aku baru tahu. Jadi aku baru tahu ternyata ada penyakit ini, karena pada saat aku 2014 divonis, orang-orang di sekitarku bahkan di Indonesia ya kayak masih awam deh mengenai tiroid itu apa gitu. Iya, masih belum tahu. Masih nggak tahu gitu. Orang komunitasnya aja baru muncul setelah aku divonis kok, berapa bulan setelah aku gitu. Yang kayak kok pas banget gitu, kayak berapa bulan gue kena, 4 bulan kemudian tiba-tiba ada komunitasnya Pita Tosca yang sebenarnya base-nya bukan di Jakarta, bahkan di Jogja gitu. Jadi yang aku lakukan sampai sekarang adalah, mungkin aku nggak banyak keluar-keluar gitu, tapi siapapun yang message aku biasanya akan aku balas. Dan berarti sampai sekarang selain kontrol juga batasin apa? Iya sih gitu. Mungkin lebih apa ya? Dari dulu tuh aku anaknya kayaknya selama apa aja bisa dihajar, hajar deh gitu. Iya. Tapi mungkin sekarang jadi lebih belajar mencoba mendengarin badan sih gitu. Kayak kalau udah capek, udah gitu. Kayak makanan, nah ini makanan yang paling susah sih Kan nggak boleh fast food biasanya kalau orang. Iya gitu. Cuman kalau aku sih emang dasarnya nggak terlalu seneng fast food gitu. Dan apa ya? Cuman ya biasanya fast food sih enggak, cuman makanan-makanan yang lain nih kan, jajan-jajan kalau lagi pergi terutama kan, kayak kapan lagi gue makan di sini gitu. Tapi itu belajar banget sih kayak untuk apa ya? Mindful eating lah gitu. Mindful eating, ya. Tapi itu sesuatu yang masih dipelajari sampai sekarang.